Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bahagia selalu, sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya magnet. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu gaya. Gaya adalah segala sesuatu yang interaksi itu dapat menyebabkan perubahan terhadap benda. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Nah, gaya magnet itu adalah sebuah gaya yang tercipta oleh medan magnet. Nah, medan magnet ini bisa berpengaruh kepada semua benda yang terbuat dari besi atau magnet itu sendiri ya. Lalu mari kita pelajari bersama. Nah, gaya magnet itu akan saling tarik menarik apabila dua buah kutubnya itu berbeda. Misalkan ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, sisi yang akan saling tarik menarik itu adalah sisi yang saling berlawanan atau berbeda jenis. Misalkan kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan akan selalu tarik menarik dengan kutub utara. Nah, di sini kita bisa gambarkan bahwa di sini itu ada sebuah gaya yang mengelilingi sebuah magnet. Gaya-gaya ini adalah satu dengan satunya itu berbeda. Maka untuk terciptanya gaya magnet yang saling tarik menarik itu harus menggunakan dua buah kutub magnet yang berbeda sisi. Maka itu akan saling tarik menarik. Nah, misalkan di sini Bapak ada spidol, apakah spidol ini bisa ditarik oleh magnet? Tentunya tidak, karena yang bisa ditarik oleh magnet itu cuma semua benda yang terbuat dari besi. Kalau spidol ini terbuat dari plastik, maka spidol ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Begitu pula seperti halnya meja. Meja ini terbuat dari kayu, jadi meja juga sama, tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Tidak ada terjadi sebuah reaksi gaya magnet. Kalau misalkan ini magnet, kemudian Bapak dekatkan dengan meja, ini tidak akan bisa terjadi tarik menarik ya, karena tidak terbuat dari besi. Begitu juga dengan kursi misalkan. Di sini Bapak punya kursi. Kalau misalkan Bapak dekatkan sebuah magnet kepada kursi, apakah akan terjadi tarik menarik? Tentunya tidak, karena gaya magnet itu akan berpengaruh terhadap benda yang terbuat dari besi. Di sini juga Bapak ada sebuah buku. Nah, buku ini adalah kertas. Nah, kertas ini apakah bisa ditarik oleh magnet? Tentunya juga tidak ya. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan, sebenarnya gaya magnet itu tercipta dari apa sih? Nah, ternyata ada tiga. Yang pertama itu magnet itu tercipta dari magnet lainnya. Bagaimana caranya? Cara kita membuat magnet itu? Nah, yang pertama itu adalah dengan cara digosok. Misalkan ini magnet, kemudian ini adalah batang besi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan salah satu dari ujung magnet. Boleh ujung yang ini, boleh ujung yang ini, terserah ya. Nah, kemudian kita gosokkan secara searah kepada batang besi. Searah, gosok. Nah, seperti itu ya. Dilakukan secara berulang-ulang. Lama-kelamaan si besi ini akan menjadi magnet yang baru setelah kita gosokkan dengan magnet yang asli yang lama gitu ya. Kita gosokkan dengan besi, kemudian di sini akan menjadi magnet baru. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Misalkan ini magnet, kemudian ini besi. Nah, bagaimana caranya membuat besi ini menjadi magnet? Caranya adalah dengan kita menempelkan si magnet ini kepada besi. Nah, otomatis si besi ini akan menjadi magnet yang baru apabila
kita tempelkan ke besi atau kepada paku atau kepada peniti gitu ya, yang terbuat dari besi lainnya, maka si besi ini akan bertindak layaknya seperti magnet, akan mempunyai gaya magnet gitu ya, akan bisa menarik paku atau peniti itu. Nah, yang ketiga adalah dengan cara dialiri arus listrik. Nah, atau biasa juga disebut dengan elektromagnet. Jadi kita bisa menjadikan sebuah besi itu layaknya sebuah magnet dengan cara mengaliri sebuah listrik ke dalam batang besi. Nah, misalkan ini batang besi, kemudian bagaimana caranya membuat elektromagnetik? Nah, kita gunakan pencaraian, kita gunakan kawat tembaga, kemudian dililitkan ke sini, kemudian kita hubungkan dengan arus listrik. Nah, biar lebih jelasnya Bapak gambarkan ya. Nah, ini adalah kawat tembaganya ya. Jadi kawat tembaga ini didirikan sebuah batang besi atau paku di sini sebenarnya tembaganya. Dan kemudian kita tempelkan si ujung yang satu yang atas dan yang bawah itu dengan arus listrik. Nah, kemudian apabila sudah ditempelkan, si paku ini atau si besi ini akan bertindak layaknya seperti magnet, yaitu akan bisa menarik benda-benda besi di sekitarnya. Misalkan di sini ada potongan paku yang kecil, maka potongan paku yang kecil ini akan tertarik oleh si paku ini apabila dialiri arus listrik. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan daripada magnet atau magnet-magnet dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, contoh yang paling umum dalam penerapan gaya magnet ini adalah di TPA, di mana mesin pencengkram atau pengambil sampahnya itu menggunakan magnet yang sangat besar. Nah, magnet itu memiliki jenis yang sama dengan ini, yaitu elektromagnetik ya. Misalkan ini adalah alat pengangkut sampah yang terbuat dari besi. Nah, ini menggunakan konsep yang sama dengan elektromagnetik. Jadi alat pengambil sampah di TPA itu menggunakan elektromagnetik. Ketika si alat ini dinyalakan, misalkan ya, ini misalkan adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengambil sampah besi ya. Ini adalah bentukannya. Nah, si alat ini ketika didekatkan dengan sampah besi, dia itu akan dinyalakan dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini akan menjadi gaya magnet, kemudian akan menarik benda-benda besi di sampah besi ini. Nah, kemudian bisa dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan, si arus listrik ini akan dimatikan, dan ketika dimatikan maka si sampah besi ini akan jatuh kepada tempat yang dikhususkan untuk sampah besi tersebut. Itu contohnya ya, yang paling umum. Nah, sekarang mari kita buat praktek ya, 4 orang ya. Jadi kita akan melakukan praktek pembuktian sebuah medan atau gaya magnet. Nah, kita dalam melakukan kerja kelompok, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Itu yang pertama adalah magnet, yang kedua adalah paku, kemudian yang ketiga adalah peniti, yang keempat adalah kertas, yang kelima adalah kayu. Nah, kita akan membuat sebuah diskusi atau praktik, yaitu mempraktikkan atau membuktikan gaya magnet itu seperti apa ya. Jadi nanti kita gunakan magnet ini atau yang kalian punya itu, kemudian dekatkan dengan semua benda yang sudah
silakan dilakukan ya. Bagaimana hasil dari kerja kelompok yang sudah dilakukan? Nah, ternyata terbukti ya. Jadi benda magnet itu hanya bisa menempel kepada yang terbuat dari besi saja, misalkan paku dan peniti. Kemudian untuk benda yang terbuat dari kertas ataupun kayu ternyata tidak dapat menempel ya. Jadi terbukti sudah. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya ya. Jadi gaya magnet itu gaya yang memang terlihat sangat ajaib ya, di mana satu benda dapat menarik benda yang lain atau satu benda dapat bertolak dengan benda yang lain. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan. Nah, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.